say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Verlinda Rizky Khotimah, Anissa Hidayah, Firda Marsanda, Rika Febrianti, dan Engga Pratama akan menyampaikan materi penyuluhan tentang diabetes mellitus. Nah, rekan-rekan sudah tahu belum apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau sering disebut DM ini didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronik dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Secara sederhananya, diabetes ini memiliki nama lain yaitu kencing manis, yang artinya sejumlah penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah atau glukosa darah tinggi. Penyebab atau etiologi diabetes mellitus ini yaitu 1. Mengonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan, 2. Cemilan yang tidak sehat, 3. Tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur, 4. Aktivitas fisik yang tidak seimbang, dan 5. Nutrisi yang tidak seimbang. Diabetes mellitus ini ternyata memiliki 2 tipe loh. Yang pertama yaitu diabetes tipe 1, yaitu suatu kondisi kronis saat pankreas kita memproduksi insulin sedikit atau tidak sama sekali. Sedangkan yang kedua yaitu diabetes tipe 2, yaitu suatu kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah atau glukosa. Nah, pada diabetes tipe 2 ini tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau menolak insulin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kembali materi tentang tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Nah, tanda dan gejala diabetes mellitus itu dibagi menjadi tanda gejala utama dan tanda gejala tambahan. Nah, tanda dan gejala utama itu yang pertama ada sering haus. Sering haus juga menjadi gejala utama diabetes sebab dengan hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil, penderita merasa haus dan butuh banyak air. Yang kedua ada cepat lapar. Gejala diabetes selanjutnya ada cepat lapar. Rasa lapar terjadi lantaran kadar gula darah merosot. Tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan oleh sel tubuh. Yang ketiga ada poliuria atau sering buang air kecil. Gejala diabetes berupa sering buang air kecil terjadi lantaran sel-sel dari tubuh tidak dapat menyerap glukosa. Ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebab banyak mungkin. Akibatnya penderita diabetes jadi sering kencing daripada orang makan. Selanjutnya ada gejala tambahan. Yang pertama ada penurunan berat badan tanpa sebab. Hal ini dilantaran hormon insulin tidak mendapatkan glukosa atau sel yang digunakan sebagai energi. Tubuh memecah protein dari otot sebagai sumber alternatif bahan bakar. Yang kedua ada kesemutan. Kesemutan dan mati rasa di tangan dan kaki bersama-sama dengan rasa sakit yang membakar atau membengkak adalah tanda bahwa saraf sedang dirusak oleh diabetes. Yang ketiga ada gatal di daerah wanitaan atau genital. Kandungan glukosa yang tinggi dalam urin membuat daerah genital jadi seperti sariawan dan akibatnya menyebabkan pembengkakan dan gatal. Yang keempat ada keputihan pada wanita. Hal ini terjadi karena orang yang gula darahnya tinggi dan daya tahan tubuhnya rendah sehingga tak mampu membunuh kuman atau bakteri. Akibatnya keputihan karena bakteri itu terus terjadi. Yang kelima ada luka sulit sembuh. Hal ini biasanya terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah yang berlebih yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Yang keempat ada cepat lelah. Sebab ketika seseorang memiliki kadar gula darah yang tinggi, mereka kerap merasa tidak enak badan. Selain itu, bangun pagi dan pergi ke kamar mandi beberapa kali di malam hari juga bisa membuat penderita diabetes mudah lelah. Yang ketujuh ada penglihatan kabur. Penglihatan kabur atau sesekali melihat kilatan cahaya merupakan akibat langsung kadar gula darah tinggi yang menjadi salah satu gejala diabetes. Yang kedelapan, mudah mengantuk. Gejala mudah mengantuk akibat diabetes berbeda dengan mengantuk biasa yang juga bisa dialami oleh orang dewasa. Yang kesembilan, bisul yang hilang timbul. Bisul terjadi akibat infeksi bakteri pada permukaan kulit. Yang ke-10 ada impotensi pada pria. Penyebab impotensi adalah sesuatu yang kompleks dan melibatkan kerusakan pada saraf, pembuluh darah, dan fungsi otak. Baiklah, itu tadi tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama, faktor genetik. Riwayat keluarga dengan diabetes dapat meningkatkan resiko seseorang mengembangkan penyakit ini. Yang kedua, faktor obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas adalah faktor resiko utama, terutama obesitas abdominal.
Yang ketiga, faktor aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang aktif dan kurang olahraga dapat meningkatkan risiko DM tipe 2. Yang keempat, pola makan. Diet tinggi gula, karbohidrat sederhana, dan lemak jenuh dapat meningkatkan risiko diabetes. Stres kronis dapat mempengaruhi kadar gula darah. Dan terakhir, faktor umum. Risiko diabetes tipe 2 meningkatkan seiring bertambahnya usia. Baik, materi selanjutnya yaitu pencegahan diabetes mellitus. Pencegahan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan cara bijak, yaitu yang pertama, B. Beraktivitas dan berolahraga kurang lebih 30 menit dalam sehari. I. Ingat perbanyak makan sayur dan buahan. J. Jangan merokok dan minum alkohol. A. Ayo tes gula darah dengan teratur. K. Kelola stres. Lanjutkan materi tentang pengobatan penyakit DM. Apa yang harus dilakukan bila terdiagnosa penyakit DM? 1. Mengikuti edukasi dan konseling tentang DM di pos pembinaan terpadu, pos pembinaan PTM, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti rumah sakit, mengatur pola makan sesuai dengan diet untuk penyakit DM, melakukan latihan fisik secara teratur dan tepat dengan prinsip BBTT, benar, baik, terukur, dan teratur, mengonsumsi obat secara teratur sesuai dengan petunjuk dokter, monitoring kadar glukosa darah sesuai petunjuk dari dokter,